warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah kita bertemu lagi sahabat Edu pada sesi ketiga pada hari ini untuk melanjutkan lagi bedah buku yang dikarang oleh Prof. Sugiono yang berjudul Statistika Penelitian. Nah, sebelum kita memulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita kemudahan di dalam mempelajari dan membedah buku yang dikarang oleh Prof. Sugiono ini. Nah, pada kali ini kita akan mencoba mempelajari lebih dalam tentang macam-macam variabel yang dijelaskan di dalam buku Prof. Sugiono, Statistika Penelitian. Oke. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini itu ada beberapa variabel, namun nanti kita akan coba membaginya di dalam beberapa sesi. Di sini variabel yang kita akan pelajari itu ada variabel dependen, variabel moderat, intervening, dan kontrol. Nanti kita akan pelajari satu-satu lebih dalam dan nanti akan kita lihat bedanya apa antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, pada hari ini kita akan fokus pada pembahasan tentang variabel independen. Apa itu variabel independen? Variabel independen di dalam buku Prosigono disebutkan bahwa variabel yang mengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel terikat di sini. Nanti kita akan pelajari dependen itu apa. Jadi variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi berubahnya nilai variabel dependen. Jadi mempengaruhi perubahan variabel dependen atau bisa kita simpul atau bisa kita kasih clue untuk variabel dependen itu atau variabel terikat itu adalah suatu analisisnya ya. Ini adalah analisisnya untuk bagi anak-anak teknik ya. Jadi untuk variabel independen itu adalah variabel yang mempengaruhi nilai dari hasil analisisnya itu bagaimana gitu. Atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Sebab perubahan dari nilai si analisisnya itu sendiri ya tadi. Misal pada pertemuan kemarin kita memberikan contoh briket tadi ya, briket. Briket dari serbu kayu plus batang jagung gitu ya. Nah, variabel variabel independen itu misalnya apa? Misalnya itu adalah berat tadi, massa. Massa serbuk kayu sama massa, presentasi massa jagung. Misal kemarin kalau misalnya kita serbuk kayunya 100%, batang jagungnya 0%. Bagaimana sih nilai yang ditimbulkan dari variabel ini terhadap variabel dependen? Analisisnya apa? Kemarin analisisnya misalnya kita contohkan adalah nilai kalor gitu ya. Nilai kalor. Nah, nilai kalornya akan muncul nih nilainya berapa. Bila komposisi serbuk kayunya 100% dan batang jagungnya 0%. Kalau kita rubah, misal ini 0%, serbuk kayunya ini 100%, nilai kalornya juga akan berubah. Nah, sini ya. Nah, sebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen tadi. Begitu juga kalau 50% serbuk kayu dengan 50% batang jagung, nilai kalornya juga akan berubah gitu. Ini maksud dari variabel independen. Atau di sini juga Prof. Sugiono eh, memberikan memberikan apa persamaan variabel independen atau sinonim dari variabel independen itu sinonimnya bisa berupa variabel bebas atau variabel stimulus atau variabel prediktor, antecedent atau exodent. Ini sinonim dari variabel independen tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya disebut variabel bebas atau variabel stimulusnya apa, nah kalian langsung bisa mengetahui bahwa variabel bebas itu sama dengan variabel independen ataupun variabel stimulus itu sama dengan variabel independen atau prediktor atau yang lainnya. Nah, sedangkan untuk SEM ini, Structural Equation Modeling, ini adalah salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat variabel independen itu. Nanti kita akan mempelajari bagaimana cara mengaplikasikan SEM ini ya, Structural Equation Modeling.
Nah, tadi ada independen dan ini independen. Kalau di sini kan ada in ya. In berarti ada kata in, ada dua kata ya, dependen. Dependen itu adalah independen adalah variabel. Kalau dependen itu adalah variabel yang terikat. Dependen itu artinya terikat. Maaf, dependen itu artinya hmm, tidak bebas bisa ya di sini atau terikat bisa sama ya. Bisa terikat, dependen berarti terikat atau tidak bebas. Kalau in berarti kan artinya adalah tidak, berarti tidak terikat. Ya. Independen berarti variabel itu yang tidak terikat. Nah, kalau dependen di sini variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel si bebas tadi atau variabel independen. Di sini variabel yang dipengaruhi ya. Berarti kan ada pengaruh di sini ya. Pengaruh apa? Pengaruh tadi misalnya masa tadi ya. Masa masa dari kalau kita mau buat briket ada masa serbuk kayu kayu dengan batang jagung misalnya. Nah, kalau ada perubahan massa di sini berarti kan dipengaruhi nih si variabel dependen ini nilainya itu dipengaruhi dari apa? Dari perubahan massa dari serbuk kayu dan batang jagung ya. Jadi nilainya itu nilai dari variabel dependen itu dipengaruhi dari perubahan si masa ini tadi. Misalnya ini 100%, ini 0%, ini 0%, 100%, ini 50%, ini 50%. Nah, bila adanya perubahan masa ini, maka nilai variabel dependen juga akan berubah. Artinya, nilai dari variabel dependen itu dipengaruhi oleh si variasi dari masa serbuk kayu dan batang jagung ini. Nah, variabel dependen itu juga sinonimnya juga banyak. Dan di sini Prof. Sujono menyebutkan variabel dependen itu sama dengan variabel terikat atau variabel kriteria atau variabel konsekuen atau variabel output. Nah, di sini output kan berarti analisis tadi ya, atau variabel endogen. Nah, ini juga bisa dianalisis menggunakan SEM tadi ya, Structure Equation Modeling tadi. Nanti kita akan pelajari khusus untuk bagaimana menggunakan aplikasi SEM ini, Structure Equation Modeling ya. Nah, contohnya di sini, Prof. Sugiono memberikan variabel independen dan variabel dependen. Nah, variabel independen atau variabel bebas berupa intensitas iklan. Berarti intensitas iklan. Misal, dalam sehari, dalam sehari, intensitas iklannya itu kita munculkan, iklannya kita misalnya kita mengiklankan suatu produk kita, misalnya produk kecantikan gitu ya atau serum gitu ya dalam sehari kita dua kali misalnya bagaimana intensitas iklan ini selama 2 hari akan meningkatkan jumlah penjualan variabel dependennya begitu juga kalau dalam 1 hari kita naikkan nih 4 kali iklan bagaimana sih jumlah penjualannya apakah naik gitu kan ya bisa naik gitu ya kenapa bisa naik karena ya semakin banyak terjadinya pengiklanan iklannya semakin banyak, akan semakin banyak potensi orang yang melihat iklan tersebut. Beda kalau cuma 2 kali gitu kan. Kalau 2 kali berarti potensi orang untuk melihat iklan kita yang ditayangkan itu ya semakin sedikit sehingga karena melihat iklan itu sedikit potensi untuk ingin membeli juga akan semakin berkurang. Nah, ini contoh dari variabel independen itu mempengaruhi variabel dependen. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari variabel moderator. Variabel moderator itu adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Nah, jadi variabel moderator ini ibaratnya itu adalah orang ketiga dari si variabel moderator variabel independen sama variabel dependen. Dia ini orang ketiga ini itu bisa memperkuat atau memperlemah tadi hubungan antara variabel
independen maupun variabel dependen. Nah, variabel moderator itu juga sinonimnya adalah variabel independen kedua gitu. Jadi bisa juga variabel moderator ini variabel independen kedua. Contohnya, kalau misalnya tadi briket kita buat briket ya. Briket, briket dari serbuk kayu, kayu plus apa? Plus batang jagung tadi ya. Nah, ini kan misalnya kita memberikan komposisi massa 50%, 50%. Ada yang 100%, ada yang 0%, ada yang 0, 100, dan macam-macam variasi yang kita bisa gunakan untuk variasi massa. Nah, kita akan melihat nih variasi massa itu awalnya tadi ya independen itu bagaimana variasi massa ini dapat mempengaruhi dari nilai kalor. Nah, kalau variabel moderator atau variabel independen kedua itu bisa kita gunakan kalau yang di sini pembuatan briket bagaimana si mesh tadi ukuran ukuran serbuk dari serbuk kayu dan batang ini misalnya ukurannya 50 mesh itu 50 mesh 100 mesh gitu mempengaruhi nilai kalor kalau masanya 50% dan 50%. Jadi nanti kita akan ketemu di sini misalnya ukuran ya. Ukuran ini 50, ini 100. Kalau kita buat dibagi lagi, ini serbuk kayu, masanya kayu sama kita singkat ya, batang jagung. Nah, eh, maaf ini misalnya di sini aja ya, yang 50 agak kecilan di sini. Misalnya 100 mesh nih. Bagaimana 100 mesh ini? Kan di sini ada variasi massa ya. Nah, variasi massa misalnya 50%, ini 100%, ini 0%, ini juga 50%, 100%, ini 0%. Si ukuran ini tadi yang awalnya ukurannya itu misalnya 50 mesh gitu. Di sini semuanya 50 mesh, tapi kita ingin melihat nih kalau misalnya ukurannya itu kita rubah menjadi 100 mesh, apakah ada sih pengaruhnya terhadap nilai kalor gitu. Kalau yang mesh ini juga sama ya masanya dengan yang ini, dengan yang ini, dengan yang ini. Nah, apakah ada sih pengaruh mesh ini terhadap nilai kalor? Nah, ini yang disebut dengan variabel moderat atau variabel independen kedua yang akan mempengaruhi dari variabel dependen. Nah, contohnya di sini Prosigona memberikan contoh apa kalau misalnya variabel independen ini ada suatu suami istri ingin melihat nih perilaku suaminya. Ya, perilaku suami itu termasuk variabel independen. Jadi ada perilaku suami kepada istrinya itu misal sehari setiap hari memberikan bunga dengan seminggu sekali memberikan bunga kepada istrinya. Lalu bagaimana sih perilaku istrinya? Nah, perilaku istri itu adalah variabel dependen atau hasilnya bagaimana? Hasilnya bagaimana yang didapatkan terhadap perilaku suami tersebut gitu ya. Nah, ini tadi yang secara simpel. Tapi ketika eh, ketika juga tadi sudah ini kalau misalnya masih apa belum punya anak ya, belum punya anak. Tapi kalau misalnya sudah punya anak, nah jumlah anaknya meningkat, misalnya ada satu anak, ada dua anak, ada tiga anak gitu. Nah, apakah tadi perilaku suami tadi setiap hari ngasih bunga ke istrinya dengan jumlah anak tadi? Kenapa jumlah anak ini juga mempengaruhi ya? Karena tadi ya, jumlah anak itu juga akan mempengaruhi perilaku si istri. Karena kenapa? Ya semakin banyak anak, istrinya juga akan semakin kewalahan untuk mengurus rumah tadi apa mengurus anak-anaknya, mengurus membersihkan rumah gitu ya, memasak memasak untuk anak dan suami. Nah, perilaku istri akan berubah dengan adanya jumlah anak ini gitu kan ya. Jadi akan kelihatan nih bila perilaku perilaku istri tadi tadi misalnya tadi memberikan bunga
sehari atau seminggu sekali dengan nol anak atau belum punya anak, dengan kalau misalnya satu kali dengan adanya satu orang anak atau dua anak atau tiga anak. Nah, jumlah anak ini termasuk dari variabel moderat atau variabel yang akan mempengaruhi dari perilaku istri itu sendiri gitu ya. Nah, kalau yang tadi kita buat contohnya yang sebelumnya itu adalah misalnya ini masa briket, masa briket. Nah, ini adalah mesnya tadi, ukuran mes. Nah, ukuran mes ada yang misalnya cuma 10 mes gitu atau 50 mes, 100 mes gitu. Dan bagaimana tentang yang variabel dependennya adalah tadi nilai kalor. Nah, ini contoh dari variabel moderat ya. Nah, begitu juga ini Prof. Sugiono memberikan contoh lagi untuk variabel moderat, yaitu yang pertama variabel independennya. Variabel independennya berupa pendidikan ya. Jadi apakah ada nih eh inde, jumlah pendidikan. Pendidikan seseorang ya, bukan jumlah ya. Apakah pendidikan ini itu mempengaruhi keberhasilan suatu usaha? Berarti di sini kan hasil ya. Berarti variabel dependen itu bisa juga biar lebih memahami kita itu adalah hasilnya bagaimana atau output. Karena tadi kan variabel dependen itu sama juga variabel output tadi ya. Nah, hasilnya bagaimana di sini hasil atau outputnya bagaimana? Pendidikan misalnya pendidikan tamatan SMK atau SMA terhadap keberhasilan usaha. Apakah ada sih apa pengaruhnya kalau jenjang pendidikan atau S1 gitu ya. S1, S2 ataupun SMP gitu atau SD. Nah, jenjang pendidikan ini apakah ada pengaruh terhadap keberhasilan suatu usaha? Nah, ini variabel independen. Kita mau melihat tingkatan dari jenjang pendidikan itu terhadap keberhasilan usaha. Namun ada lagi nih variabel yang orang ketiga, variabel ketiga atau variabel yang bisa mengganggu tadi, mengganggu dari hasil dari variabel eh, independen tadi, yaitu variabel moderat berupa lingkungan gitu ya. Bisa jadi tadi kan, oh ada pengaruh nih keberhasilan usahanya, misal anak S1 itu lebih baik misalnya dari SMP gitu untuk keberhasilan usahanya. Tapi dilihat juga nih lingkungan kerjanya. Bisa jadi lingkungan kerjanya ini eh, kurang lingkungan kerjanya itu kurang kondusif. Kurang kondusif eh, terhadap kinerja dari suatu tenaga kerjanya sehingga bisa bisa lingkungan kerja ini menjadi penghambat dari keberhasilan usaha. Walaupun kita merekrut misalnya anak S2 ataupun anak S3 atau anak S1 gitu. Nah, keberhasilan usaha itu juga akan mempengaruhi lingkungan. Begitu juga bisa jadi kita merekrut anak SMP, anak SD atau SMK itu kalau misalnya lingkungan kerjanya mendukung itu dapat nih meningkatkan keberhasilan usaha. Apa aja lingkungan kerja yang mendukung? Misal mendapatkan apresiasi dari atasan terhadap kerja dari pekerjaan dari tenaga kerjanya. Nah, apresiasi ini membuat semangat tenaga kerja sehingga uh, sehingga dia bekerja dengan lebih semangat. Nah, lingkungan yang diberikan berupa apresiasi tadi apresiasi itu juga akan mempengaruhi dari keberhasilan suatu usaha. Nah, sebelumnya kita sudah membahas variabel independen, dependen, dan moderat. Ya, moderat. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang variabel intervening. Ya, variabel intervening. Ini apa nih variabel intervening? Variabel intervening, Prof. Sigono menyebutkan bahwa di dalam bukunya variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen, tetapi tidak dapat diamati atau diukur. Nah, di sini tapi variabel itu tidak dapat diamati dan
diukur. Kalau variabel moderat tadi bisa diamati dan diukur ya. Nah, kalau yang ini variabel intervening itu dia tidak dapat diamati dan diukur variabelnya. Contohnya atau di sini Prof. Sigono menyebutkan untuk sinonim dari variabel intervening itu adalah variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel independen atau dependen sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Jadi dia itu terletak di antara variabel independen dan dependen. Hampir mirip dengan variabel moderat tadi. Moderat tadi kan juga sebagai penyela ya antara variabel dependen dan independen. Sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Kita beri contoh, maaf, Prof. Sugiono memberikan contoh seperti ini. Nah, variabel independen di sini itu adalah penghasilan. Nah, kalau yang singkatnya adalah variabel penghasilan ini akan mempengaruhi dari harapan hidup, gitu ya. Penghasilan yang tinggi berarti akan menghasilkan variabel dependennya, harapan hidupnya juga akan tinggi karena akan sejahtera, gitu ya. Harapannya gitu, harapannya. Nah, namun bila kita tidak melihat dulu intervening ini ya. Namun di dalam kenyataannya ada variabel moderat gitu. Ada masuk variabel moderat. Variabel moderatnya misalnya apa nih? Lingkungan tempat tinggal juga. Nah, lingkungan tempat tinggal ini juga akan mempengaruhi harapan hidupnya tadi juga gitu ya. Penghasilannya, bagaimana variabel independen. Jadi kita misalnya melihat variasi penghasilan misalnya 500.000 dari 1 juta, 1.500.000, kita 2 juta, 2.500.000, kita kasih range untuk penghasilan, lalu kita lihat nih harapan hidupnya gitu. Dari sini kita lihat nih dari asumsi kita bahwa semakin penghasilannya semakin tinggi gitu ya, harapan hidupnya juga akan semakin tinggi. Namun ada faktor lain nih. Faktor lain adalah lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal kita ini adalah variabel moderat. Apa maksudnya lingkungan tempat tinggalnya kita ini? Nah, misal kalau kita tinggal di Jogja dengan tinggal di Jakarta beda ya. Karena kenapa? Kalau Jogja tuh eh, bisa dibilang makanannya murah-murah gitu. Makanan murah-murah, terjangkau gitu. Sehingga misalnya penghasilan 1.500.000 itu sudah atau 1.500.000 atau 2 juta gitu ya. 1.500.000 atau 2 juta itu sudah harapan hidupnya udah bagus gitu ya. Udah normal gitu. Misal gini ya. Mana nih? Udah normal harapan hidupnya kalau kita tinggal di Jogja dengan penghasilan begitu. Namun kalau kita tinggalnya lingkungan tempat tinggal kita di Jakarta, kita bekerjanya di Jakarta dengan penghasilan 1.500.000 atau 2 juta, harapan hidupnya rendah. Kenapa? Karena biaya pokoknya biaya makan itu tinggi gitu ya, kalau di Jakarta. Nah, sehingga lingkungan tempat kita tinggal itu juga akan mempengaruhi terhadap harapan hidup kita. Nah, selain itu juga ada variabel lain. Variabel lainnya apa? Variabel gaya hidup ini gitu. Nah, karena gaya hidup ini juga tidak dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal ya. Mau kita tinggal di Jogja atau di Jakarta, gaya hidup itu pengaruh oleh kita sendiri gitu. Misal, kalau gaya hidup kita sederhana gitu ya, sederhana gitu, maka harapan misalnya kita tinggal di Jogja tadi dengan biaya 1.500.000 atau 2 juta itu bisa harapan hidup kita bisa tinggi karena kita hidupnya sederhana, gaya hidupnya sederhana. Tapi kalau gaya hidup kita glamor gitu, pengennya setiap minggu ganti sepatu gitu, beli sepatu setiap bulan, beli baju setiap bulan, gaya hidup kita glamor dengan baju atau sepatu bermerek gitu, ya harapan hidupnya jadi rendah gitu. Karena kenapa ya nggak cukup untuk eh, apa penghasilan 1.500.000 sampai 2 juta ini. Bila kalau biaya hidup kita glamor tadi ya. Nah, begitu juga kalau kita biaya hidupnya tinggal di Jakarta.
Misal 2 juta. Nah, mungkin sebagian kebanyakan orang gitu ya, dua kebanyakan orang ya harapan hidupnya rendah karena makanan tadi ya, jumlah makan apa biaya makanan, biaya hidup kita di Jakarta itu mahal karena untuk kos, untuk biaya tempat tinggal, biaya makan itu tinggi sekali dibandingkan dengan di Jogja gitu ya. Tapi kalau misalnya kita hidup di Jakarta dengan kesederhanaan, tidak glamor, tidak main main ke kafe gitu ya, atau kemana gitu, maka ya harapan hidupnya bisa normal nih dengan 2 juta, bukan tinggi ya tapi normal, bisa habis lah 2 juta dalam sebulan gitu tanpa ada bisa nabung gitu kalau gaya hidup kita hemat atau sederhana. Namun kalau gaya hidup kita di Jakarta itu glamor, pengennya setiap hari ke kafe, ke clubbing gitu ya, ya harapan hidup kita ya pasti rendah karena nggak ada uang gitu ya. Nah, ini masuk dari variabel intervening, jadi variabel penyela antara variabel independen dengan variabel dependen. Lalu kita berarti ini kelima ya. Kelima kita akan mempelajari tentang variabel kontrol. Nah, variabel kontrol itu adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel kita coba dulu ya, dikendalikan dan dibuat konstan. Jadi ini atau dibuat konstan. Jadi variabel kontrol itu adalah variabel konstan gitu. Jadi nggak ada perubahan dari situ ya. Hingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang diteliti. Ya. Seperti apa nanti kita akan berikan contohnya ya. Nah, variabel kontrol di sini yang digunakan atau variabel kontrol itu digunakan bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Jadi variabel kontrol itu akan muncul bila kita ingin bersifat membandingkan atau melalui penelitian eksperimen. Nah, contohnya apa? Di sini Prof. Sugiono menjelaskan kalau tadi variabel independennya dan dependen di sini, independen berupa pendidikan, pendidikan mau melihat nih, membandingkan bagaimana pendidikan SMK, SMA dengan SMK. Terhadap apa nih yang ingin dibandingkan terhadap keterampilan pemasaran. Ini hasilnya. Apakah anak SMA atau anak SMK kah yang unggul di dalam keterampilan pemasaran? Nah, ini ingin dibandingkan. Nah, variabel kontrolnya apa? Misalnya produknya. Jadi ditetapin produknya apa nih? Misal produknya dalam bentuk produk skincare atau produk kecantikan atau apa nih produknya misalnya baju gitu ya. Jadi disuruh keterampilan pemasarannya untuk memasarkan baju atau memasarkan apa minuman gitu ya. Jadi produknya ini kita kontrol satu, dipilih satu. Atau tempatnya kita buat eh, kontrol tempat mereka menjual misalnya di daerah misalnya Depok atau di daerah mana gitu. Di Bandung misalnya ya, hanya di Bandung atau di Depok atau di Jaksel gitu ya. Jadi tempatnya itu dibuat hanya satu tempat. Karena kenapa? Karena akan beda misalnya orang Depok dengan orang Bandung pasti akan berbeda daya belinya ataupun keinginan belinya gitu. Jadi tempatnya juga harus kita tetapkan mau di mana nih, Depok kah atau di Bandung kah gitu. Produknya juga sama tadi. Produknya apakah mau produk kecantikan kah atau baju kah atau minuman kah dan lain-lainnya. Sama alat alat yang Alat yang sama ini yang digunakan untuk mereka pemasaran. Apakah alatnya itu berupa tadi selebaran, jadi diberikan selebaran, mereka mereka memasarkan dari selebaran itu, atau apa nih alatnya ini? Nah, ini kita yang harus kontrolkan alatnya. Apakah ini ya, selebaran atau dalam bentuk apa? eh, selebaran atau dalam bentuk sosial media. Nah, sosial medianya pun juga harus kita kontrol. Apakah sosial medianya itu hanya TikTok saja atau Instagram saja? Nah, ini yang kita kontrol.
tadi ya. Nah, variabel jadi variabel kontrol itu adalah variabel yang kita tetapkan tadi. Nah, di sini kita masuk ke penentuan variabel penelitian. Variabel penelitian dapat ditentukan bila masalah yang akan diteliti dipahami dengan jelas dan dikaji secara teoritis. Jadi variabel penelitian ini itu kita bisa bisa tentukan, ditentukan, ditentukan maksudnya apa nih? Apakah itu variabel independen ataupun dependen atau variabel kontrol tadi atau variabel moderat. Nah, itu bisa kita tentukan atau intervening satunya lagi ya. Intervening. Dia ada 5 ya variabel tadi. Nah, ini jenisnya apakah ini termasuk variabel dependen kah, independen kah, kontrol kah, moderat atau intervening? Itu kita bisa tentukan bila kita paham nih masalah yang akan diteliti. Masalah yang akan ditelitinya kita paham. Kalau kita nggak paham masalah yang kita teliti, maka kita nggak bisa menentukan nih. Kita tidak tahu apakah misalnya tadi masak suatu bahan baku itu masuk ke variabel independen kah, dependen kah, kontrol kah, moderat kah, intervening kah, atau apa gitu ya. Nah, dipahami dengan jelas masalahnya ini dan dikaji secara teoritis. Jadi kita bagaimana cara menentukan variabel itu ya kita pahami dulu masalahnya dan dikaji secara teoritis. Pada penelitian kualitatif di sini, kualitatif berarti kualitas ya. Semua variabel tersebut akan diamati ya. Jadi semua variabel ini bisa teramati. Makanya tadi kebanyakan contoh-contoh yang diberikan oleh Prof. Sugiono itu adalah penelitian kualitatif. Ya, penelitian kualitatif yang atau penelitian sosial ya yang diberikan oleh Prof. Sugiono tadi. Nah, karena penelitian kuantitatif atau kuantitas, kuantitas berarti ada bentuk angka nih. Kuantitas berasumsi bahwa gejala itu tidak dapat diklasifikasikan. Ya, jadi ada beberapa gejala yang tidak dapat diklasifikasikan. Apakah ini variabel misalnya moderat atau intervening, gitu ya. Itu tidak bisa diklasifikasikan, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan tidak tetapi memerlukan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Makanya tadi pada beberapa variasi tadi saya tidak memberikan contoh yang untuk briket tadi. Karena kenapa? Karena kalau yang untuk briket tadi, contoh penelitian briket itu adalah contoh penelitian kuantitatif ini ya. Karena kalau penelitian kuantitatif untuk variabel intervening itu variabel moderat itu akan kesulitan untuk kita klasifikasikannya. Apakah ini masuk ke moderat kah atau intervening kah gitu ya. Karena itu sudah masuk ke satu kesatuan. Nah, insya Allah nanti kita akan pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang paradigma penelitian. Bagaimana itu paradigma penelitian pada sesi berikutnya. Bila ada pertanyaan bisa teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Bila tidak ada ah, kita akan lanjutkan di sesi video berikutnya dan bila ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.